Kali ini saya akan membahas soal Palestina. Ini memang sebenarnya persoalan-persoalan yang selama ini belum saya suarakan di berbagai tempat, tapi kali ini saya akan memberikan gambaran bahwa ternyata persoalan Palestina dan Israel ini banyak orang yang masih terjebak dalam berbagai disparitas primordial. Ada orang yang mendukung Israel, di Indonesia terutama, ada juga yang mendukung Palestina, dan sebagian besar itu adalah pemeluk agama Islam. Nah, konteks ini adalah bahwa betapa persoalan Palestina dan Israel ini selalu terseret dalam persoalan-persoalan agama dan keimanan. Padahal sudah seringkali saya bawakan bahwa persoalan Palestina dan Israel ini mutlak karena persoalan politik. Mengapa saya katakan ini persoalan politik? Gambaran sederhana dari sebuah konflik antara Israel Palestina yang tidak berkesudahan ini adalah analogi sederhananya begini. Bahwa di Palestina juga ada orang Kristen, ada orang Islam. Sementara di Israel juga ada orang Kristen, ada orang Islam, ada pemeluk agama Yudaisme. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan-persoalan baru ketika persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan mungkin berabad-abad ini kemudian diseret ke dalam persoalan antisemit atau non-antisemit, atau dibawa kepada sentimen keislaman, atau juga kepada sentimen Yudaisme. Nah, ini yang kemudian membawa kita terbelah seolah-olah ini adalah persoalan agama, padahal ini adalah mutlak tentang persoalan-persoalan politik. Hari ini misalnya, saya mendukung Palestina sepenuhnya, dengan totalitas, karena persoalan-persoalan bahwa Palestina adalah negara yang dijajah. Apalagi Israel melakukan praktik-praktik Zionisme dengan cara genosid, dengan cara genosida, dengan membunuh orang Palestina sebanyak-banyaknya baik di Gaza yang kemudian sekarang mulai merambah kepada bagian dari Libanon dan juga tepi barat. Ini adalah sesuatu yang harus kita lawan. Atas nama apapun, berbagai aksi-aksi pembunuhan massal termasuk genosida ini harus kita lawan. Apapun agamanya, siapapun pelakunya, dan siapapun korbannya. Jadi kita setuju hari ini kalau ada yang mendukung Palestina, kemerdekaan Palestina, karena persoalan bahwa Palestina sudah terlalu lama dijajah karena persoalan-persoalan yang diseret paksa oleh Israel, bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan. Lagi-lagi ini adalah persoalan-persoalan lama yang menjadi residu di dalam sebuah ajaran agama bahwa seolah-olah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan yang harus direbut oleh Israel. Ini yang membuat kita tidak terima bahwa semua manusia berhak untuk menduduki tanah di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan. Tidak peduli juga kepada orang Israel ketika dia harus mendirikan negara Israel, atau kepada orang Palestina di mana dia berdaulat atas negara Palestina yang hari ini didiami dan ditinggali. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita tidak boleh terjebak lagi dalam persoalan itu. Di Indonesia misalnya, persoalan Palestina dan Israel ini kemudian diseret-seret paksa ke dalam persoalan agama yang menimbulkan spektrum baru, percikan baru, bahwa banyak sekali kelompok orang yang membela Palestina kemudian menyuarakan khilafah. Karena kita semua tahu bahwa gerakan Hizbut Tahrir yang hari ini getol ingin mendaulatkan khilafah di berbagai penjuru dunia ini, epicentrum awalnya adalah Palestina. Ketika gerakan Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang kemudian dideklarasikan di Yordania. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan baru ketika gerakan-gerakan pengusung khilafah ini menyuarakan Palestina dengan berbagai kamuflasenya. Ini yang tidak boleh kita lakukan hari ini karena bagaimanapun persoalan Palestina dan Israel adalah persoalan politik di mana penjajahan di dunia modern hari ini tidak boleh berlangsung. Dan kita tahu bahwa penjajahan ini berusaha dipaksakan oleh Israel untuk menduduki tanah Palestina atas nama ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan. Ini harus kita lawan karena neo-imperialism itu memang bergerak dengan berbagai bentuknya hari ini. Kalau kita mau berbicara tentang pergerakan bangsa Palestina, kita tidak bicara tentang agama. Di Palestina juga banyak tokoh-tokoh yang beragama Kristen yang sudah sejak lama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita tahu ada Josh Habbas, ada juga Hanan Asrawi, ada juga Chris Bandak yang sejak awal selalu tergabung dalam Brigade Martir Al-Aqsa
di mana Brigade Martir Al-Aqsa ini selalu diidentifikasi seolah-olah ini gerakan Islam, padahal ada juga tokoh Kristen Palestina yang juga bergerak pada tataran ini. Ada juga Wadi Haddad. Wadi Haddad ini sejak dulu selalu memperjuangkan tanah Palestina dari berbagai persekusi dan intimidasi bangsa Israel. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang naif kalau kemudian menghubungkan konflik Palestina dan Israel ini seolah-olah ini adalah sentimen agama. Karena banyak sekali teman-teman saya di Amerika juga waktu saya tinggal di Amerika, orang-orang yang berasal dari Palestina yang kemudian mendapatkan asylum di Amerika itu juga adalah orang-orang yang beragama Kristen yang sampai hari ini masih berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ini adalah gambaran sementara bagi kita semua hari ini adalah mengapa kemudian banyak orang yang justru menyeret paksa persoalan Palestina dan Israel ini kepada ranah-ranah agama. Kita harus melawan Israel dalam konteks bahwa mereka tidak boleh melakukan aksi genosida dan pembunuhan-pembunuhan massal dengan kekuatan militer mereka di bumi yang sudah penuh dengan peradaban manusia modern ini. Tidak boleh ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Tidak boleh ada orang yang ingin mencaplok wilayah bangsa lain hanya karena sentimen-sentimen ajaran sepihak yang mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan. Kita tidak boleh. Semua bangsa, semua manusia berhak hidup di dalam satu tanah yang memang menjadi tanah kelahiran mereka, yang memang menjadi tanah peradaban mereka. Tidak boleh kemudian mereka dirampas paksa, lalu kemudian dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahirannya, atau dibunuh sebanyak mungkin karena hanya ingin menguasai tanah mereka. Ini adalah ajaran semua agama. Semua agama meminta kita untuk membangun kedamaian. Hanya politisasi agama yang kemudian menjebak kita ke dalam lingkaran-lingkaran aksi kekerasan dan pembunuhan-pembunuhan massal seperti yang dilakukan oleh Israel hari ini kepada bangsa Palestina. Hari ini kita boleh sekali lagi mendukung kemerdekaan Palestina karena memang tidak boleh ada penjajahan baru, tidak boleh ada imperialisme baru, tidak boleh ada neokolonialisme baru di muka bumi ini, karena peradaban manusia bergerak cepat dengan berbagai penghargaan terhadap hak dan kewajiban setiap umat manusia di dalam setiap negaranya. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita sadari semua bahwa manusia apapun, beragama apapun, bersuku apapun, semua diciptakan oleh Tuhan yang sama. Semua manusia, apapun bentuk keturunannya, apapun warna kulitnya, dilahirkan dengan harga diri yang sama, dengan hak hidup yang sama, melalui berbagai peradaban manusia untuk membangun kulturnya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita dukung kemerdekaan bangsa Palestina ini dengan rasionalitas berpikir bahwa semua manusia memiliki hak untuk hidup di muka bumi ini dengan berbagai perjalanan takdirnya masing-masing. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita semua masih menggunakan rasionalitas berpikir dan akal yang waras, nalar yang waras, bahwa kita tidak boleh mendukung berbagai aksi penindasan, apalagi pembunuhan massal di seluruh muka bumi ini, demi satu hal, bahwa kita semua harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta hingga hari kiamat.